ومشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ونعوذ خصوصا جميع أولياء الله تعالى ونعوذ خصوصا جميع أصحاب البدر شيخ لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Astaghfirullah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qala ayyun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi wa idza aradallahu bi 'abdin syarran ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Rawahu Hakim an Abi Hurairah. Bapak dan Ibu jamaah sholat subuh masih tajib yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala yang berbahagia. Mari kita bersama-sama meluruskan niat kita masing-masing bahwa kita duduk sekarang ini, ibadah yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita amalkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang menjadi sebab amal kita menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Meluruskan niat semata-mata di dalam ibadah karena Allah, itulah yang kelak amal menjadi saksi dan menjadi bukti, menjadi bekal bagi kita masing-masing ketika kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sudah sering melihatkan apabila orang yang mengantar jenazah sudah meninggalkannya, ada yang menyatakan 3 langkah, ada yang menyatakan 7 langkah. Setelah prosesi pemakaman semuanya selesai, orang yang hadir takziah semuanya meninggalkan. Ada hadis yang menyatakan apabila orang yang meninggalkan tadi sudah 3 langkah, ada yang menyatakan 7 langkah, maka mayat itu kembali dihidupkan oleh Allah. Lalu malaikat yang bertugas untuk menanya di dalam kubur itu datang untuk melaksanakan tugasnya. Dan yang ditanyakan adalah bagian pertama tentang keimanan kita. Biasanya yang untuk mengerjakan talqin lalu memberitahu. Apabila mau ditanya oleh malaikat man rabbuka, maka kita beruntung menjawab Allahu Rabbi dan seterusnya. Artinya tauhid ini menjadi pegangan dalam
kita dimanapun hidup, kalau kita di dunia dijaga keimanan kita, dan iman ini nanti yang akan menyelamatkan kita, baik ketika kita berada di alam kubur sampai kita nanti dikuburkan di padang mahsyar, ditanya iman kita. Lalu kita semuanya juga tahu sudah dari guru-guru kita berdasarkan hadis bahwa kelak kita tidak akan bergeser kaki kita di yaumil qiyamah sebelum kita dimintai tanggung jawab oleh Allah, ditanyakan 4 perkara. Yang pertama, karunia yang berumur. Jadi umur ini yang ditanya pertama kali tentang karunia Allah yang diberikan kepada kita. Nah, sekarang kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudah sejauh mana kita mampu untuk menggunakan umur. Tentu umur yang sudah kita gunakan kita habisi, karena umur yang sudah kita habisi, kita lakukan, kita jalani, tidak akan kembali kepada kita. Nah, bagaimana kita berupaya untuk umur yang masih kita jalani ini, yang kita tidak tahu berapa banyak yang masih tersisa ini, kita berupaya untuk menjadikan kesempatan untuk yang lebih baik. Lalu kita semuanya juga tahu bahwa perbuatan manusia yang ditugaskan oleh Allah agar dilakukannya, yang ditanya pertama kali adalah perbuatan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah sholat. Maka kita senantiasa untuk mengoreksi, merenungi perbuatan sholat kita. Sholat zuhur nanti tidak akan kita koreksi karena kita belum melakukan sholat zuhur. Sekarang sholat subuh, kemarin dan sebagainya, kira-kira sholat yang kita lakukan, sudahkah kita menjadi orang yang sholat yang baik atau bagaimana? Karena sholat yang tidak baik ini akan menjadi sarana untuk kita diberikan azab oleh Allah. Di dalam hadis, sholat itu nanti diibaratkan seperti kain yang kuman. Kain yang kuman itu bukan kain ringan, kain yang berat kuman. Kalau kain yang kuman tadi dipakai sarana untuk memukul kita yang melakukan sholat. Maka sholat bukan sekedar cuma dilakukan, tapi bagaimana sholat di dalam melakukannya, disempurnakan rukuknya, sujudnya, dan sebagainya. Dan di samping itu tentu apakah kita sudah membuktikan ikrar kita di dalam sholat itu dalam perbuatan kita. Ini tidaknya pertama sekali. Sampai Nabi mengatakan, wa in sholuhat, apabila sholatnya itu baik, qad aflaha, sungguh beruntung. Wa in fasadat, apabila sholatnya itu rusak. Rusak bukan bermakna sekedar sholatnya itu tidak baik rukuknya, tidak baik sujudnya, tidak. Tapi sholatnya tidak menggambarkan dalam kehidupannya. Nah, ini juga harus perlu untuk kita perhatikan. Sehingga Rasulullah menyampaikan firman Allah untuk kita, agar kita selalu menjadikan sholat ini sebagai renungan dalam kehidupan. Diingatkan oleh Allah, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu menjadi pencegah dari pribadi orang yang sholat itu untuk melakukan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, perbuatan keji dan perbuatan mungkar adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka akhlak Rasulullah di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itulah pedoman dalam kehidupan kita apabila kita ingin menggapai keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan rahmat keberkahan daripada Al-Quran yang biasa dibaca oleh anak kita ketika belajar baca Quran. Allahumma rahmi bil Quran wa ja'alhu imamah wa nuran wa rahmah. Itu doa itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran. Kita minta kepada Allah supaya betul-betul Al-Quran itu menjadi buat kita itu pemimpin.
karenanya diperintahkan kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran sampai sebagai orang tua ditugaskan oleh Rasulullah agar orang tua mengajari kepada anak-anaknya baca Al-Quran. Tugas orang tua, jangan sampai anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Karena itu perintah, maka ketika kita tidak melaksanakan, maka kita dituntut. Jadi kalau anak kita tidak bisa baca Al-Quran, sementara kita tidak berupaya agar anak kita bisa membaca Al-Quran, maka kita tidak dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting buat kita, jangan cuma kita sendiri sebagai orang tua yang bisa baca Al-Quran, karena anak itu tanggung jawab kita, maka anak diajari Al-Quran. Nah, kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, maka kita minta bantuan kepada ustaz dan ustazah untuk mengajarkan Al-Quran. Nah, ini penting sehingga nanti menjadikan Al-Quran itu bagaimana di dalam kehidupannya. Baik, ini penting buat saya dan buat kita semua, sehingga kita bisa terjaga dari hal-hal yang merusak terhadap amal ibadah kita. Fitnah kita bisa jaga dan jangan sampai kita melakukan fitnah. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi ini, fitnah itu dengan berbagai macam cara, melalui medsos bisa. Beberapa hari yang lalu ini kan ramai medsos ini tentang masalah Menteri Keuangan yang menyatakan katanya guru itu menjadi beban negara. Sekalinya itu bukan ucapannya. Itu orang yang menggunakan alat teknologi sekarang bisa. Sampean ngomong menggunakan seperti omongan saya bisa. Coba berikan kemajuan teknologi ini. Maka kita perlu untuk tabayun sehingga tidak mudah untuk menyebarkan. Berapa banyak kita dosa kalau orang tidak melakukan itu, terus kita buat melakukan itu, lalu itu didengar dengan jutaan manusia, lalu berapa banyak dosanya, lalu menanggung di hadapan Allah. Bagaimana? Nah, kalau kita senantiasa berpedoman dengan Al-Quran, karena dengan itu menimbulkan rusaknya nilai ibadah kita, maka kita tentu berupaya untuk menghindarinya. Ini jadi penting untuk perlu saya sampaikan kepada kita, dan itu penting bagi saya. Bagaimana kita menjaga di dalam perbuatan amal itu menjadi sebabnya kita memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Satu hadis yang menjelaskan tentang perbuatan kebaikan dan perbuatan kejahatan. Ciri-ciri apakah kita memperoleh apa yang dikehendaki oleh Allah dengan perbuatan kebaikan, atau justru pada diri kita terdapat ciri-ciri orang yang melakukan perbuatan kejahatan. Ini dilihat oleh diri kita masing-masing. Saya sampaikan, saya bacakan hadisnya, dan saya juga merenungi diri saya pribadi lewat hadis ini, agar kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Karena tadi sudah saya katakan berdasarkan hadis Nabi bahwa tidak akan bergeser dari seseorang nanti di yaumil kiamat sebelum ditanyakan atasnya 4 perkara. Yang pertama adalah karunia berupa umur. Nah, umur nanti yang ditanyakan ya apabila sudah menjadi tanggung jawab, maka diingatkan oleh Allah. Yang kedua ditanyakan tentang saat yang muda, masih muda digunakan untuk apa? Ini ditanyakan. Wahan sabar ini bima. Lalu yang nomor 2, karena kehidupan kita perlu dengan harta, perlu dengan ya macam-macam itu keperluan hidup, maka ditanya oleh Allah, dari mana kamu dapatkan harta itu, lalu kamu gunakan untuk apa, ditanya. Lalu yang ketiga, yang keempat ditanyakan oleh Allah kepada Nabi, ilmu yang kita dapatkan, kita manfaatkan, kita beramal dengan apa ilmu itu, kita
kita gunakan untuk apa? Empat. Nah ini mari kita gunakan untuk mengoreksi diri kita. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'ala minahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi. Seseorang yang dikehendaki apabila Allah menghendaki hambanya terhadap kebaikan, ja'ala minahu fi nafsihi, maka Allah menjadikan kaya dalam hatinya, dalam jiwanya. Nah, untuk menjadikan hati kita itu menjadi bahagia, dalam Al-Quran disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hidup senantiasa diajak dirinya dengan Allah, hidupnya karena Allah, bersyukur diberi oleh Allah hidup, lalu menggunakan hidup untuk membuktikan kepatuhannya terhadap yang memberi hidup, terima kasihnya terhadap yang memberi hidup. Ini bentuk kita zikir kepada Allah, bukan cuma sekedar kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu zikir. Tapi juga kita zikir dalam rangka untuk bagaimana diri kita mampu di dalam menjalani hidup itu senantiasa hanya menyandarkan diri kita kepada Allah. Maka Bapak dan Ibu jamaah sekalian, seluruh sifat Rasulullah, sifat Allah, bukan sifat Rasulullah, seluruh sifat Allah, mulai daripada wujud, bidang, bako, sampai kalimat, itu semuanya tergambar dalam kalimat zikir, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Makanya dalam zikir la ilaha illallah itu dinyatakan adalah sebagai zikir yang paling utama. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah kalimat zikir la ilaha. La ilaha illallah itu di dalamnya mencakup seluruh sifat wajib bagi Allah. Wujud, jinjat, bako, kokonafatul hawatisi, yamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudro, kirodam, ilmu, khayam, sama, bakso, kata, karuhu, kotiga, mulidan, wakohu, aliman, khayam, samsan, basirot, 20 sifat wajib bagi Allah ini tergambar dalam kalimat la ilaha illallah. Ada sifat manusia, ada sifat salafiyah, ada sifat ma'ani, dan lain sebagainya. Yang pertama yang sifat wujud, yang hakikatnya wujud hanya Allah yang maha wujud. Sampai dan saya wujudnya bigul karena ada sebab yang mewujudkan. Karena sampai sadar bahwa sampai diwujudkan, maka sampai dan saya selalu bersyukur terhadap yang mewujudkan. Nah, bersyukur itulah nilai daripada zikir kita, dengan menjalankan perintahnya, dengan menggunakan ucapan yang baik, lalu dituntut lewat Rasulnya. Karena Rasul ini makhluk, sementara Allah itu Al-Khaliq, maka kita tidak meniru terhadap Al-Khaliq, tapi kita meniru, mencontoh dengan makhluk. Maka Allah menyuruh, memerintahkan, mengangkat pesuruhnya untuk kita jadikan sebagai uswah, sebagai contoh. Lalu kita sebagai umatnya berupaya dalam rangka membuktikan kecintaannya. Lahirnya kita peringati, perjalanan Isra dan Mi'rajnya kita peringati, tentang keberadaan di tahun baru Islam yang kita peringati, agar kita semakin cinta. Nah, ini masalah. Nah, sebentar lagi kita akan masuk di bulan Maulid, bulan kelahiran Rasulullah. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini sudah kita menjadikan contoh Rasul. Nah, Rasulullah dengan tegas
Beliau menyatakan bahwa dirinya diutus oleh Allah tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak ini ada yang bersifat vertikal, ada yang bersifat horizontal. Akhlak kita kepada Allah sebagai bentuk pengabdian kita. Akhlak kita terhadap vertikal, horizontal, bagaimana kita sesama manusia, sama makhluk saling menghormati satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak ada satu dengan yang lainnya merasa dirinya lebih mulia, lebih baik, tapi semuanya di sisi Allah sama. Yang membedakan antara sejauh mana yang bersangkutan itu mampu menghiasi hidupnya dengan bersyukur kepada Allah. Kan begitu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Nah, saya dan sampai ini takwa tidak mencari kemuliaan di hadapan manusia, karena kemuliaan di hadapan manusia bersifat semu, maka kita mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam melakukan semua amal hendaknya disadarkan semata-mata karena Allah. Dia bisa melakukan kebaikan karena pertolongan Allah. Dia melakukan kebaikannya hanya untuk Allah. Semuanya diserahkannya kepada Allah. Jadi dirinya bisa berbuat baik itu bukan karena dirinya yang mampu, tapi dirinya diberikan oleh Allah kemampuan untuk melakukan kebaikan. Jadi semuanya bisa kita jadikan sebagai ilmu. Kita melihat pohon saja, pohon itu juga diciptakan oleh Allah. Jadi pohon dan sebagainya semakin memperkokoh ketahuan kita. Maka oleh karenanya mohon maaf, kenapa sampai Rasulullah mengajarkan doa ketika kita selesai berwudu, bukan diajarkan kita untuk minta agar diberikan kekayaan oleh Allah, diberikan harta yang banyak oleh Allah, tapi justru diajarkan oleh Rasulullah untuk memperkokoh tauhid kita. Baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Coba doa yang diajarkan Rasul ketika kita selesai berwudu, supaya memperkokoh ketauhidan kita, sehingga tidak sedikit pun kita ragu terhadap ajaran yang datang dari Allah yang disampaikan lewat Rasul. Lalu akal kita tunduk dengan apa yang datang dari Allah yang disampaikan lewat Rasulnya. Seringkali saya katakan, coba sambilan itu kalau dalam keadaan buang air kecil atau katakanlah kentut bersihkan saja. Menurut akal itu untuk membersihkan, yang dibersihkan adalah saluran kentut itu. Tapi kenapa sampai kalau sudah kentut itu untuk menghilangkan hadasnya, bukan mencuci untuk keluarnya angin itu, tapi sampai disuruh mencuci dalam wudhu muka, tangan, kepala, kaki. Akal tidak bisa. Lalu jangan meragukan terhadap itu perintahnya Allah yang disampaikan lewat Rasulullah. Ini sikap dalam diri kita. Raditu billahi robba wa bi islamin dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang datang dari Rasulullah, yang terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sampaikan wa ata'na. Tidak ada sedikit pun keraguan, walaupun akal kita tidak mampu untuk mencernanya. Coba tidak mampu kita mencerna bahwa perbuatan yang demikian justru untuk menghilangkan dengan jatuh. Apalagi kalau kita sudah melihat najisnya anjing yang disebut najis muhaladzah, apabila sudah kena namanya air liurnya. Air liurnya bukan sekedar cuma kotor air liurnya. Setelah penelitian dari sekian tahun keberadaan Rasulullah 1400 tahun yang lebih, yang tahun lebih lalu sudah menyatakan
liurnya anjing, najis, waduh, bisa dibersihkan dengan cara dibasuh 7 kali. Salah satunya tadi dicampur airnya dengan tanah. Penelitian sekalinya air liurnya tadi itu mengandung bukan lagi 100 macam bibit-bibit penyakit ribuan. Lalu hal itu bisa dibersihkan dengan cara air yang dicampur dengan tanah, dicuci dengan sabun merek apa saja tidak akan dengan tanah. Baru diketahui sehingga ilmuwan-ilmuwan yang dilandasi dengan penelitian ilmunya tadi, lalu didasari dengan hidayah Allah, dia menyatakan diri mengikuti dan memeluk agama Islam karena hasil penelitian itu. Hanya sementara kita sudah mulai kecil. Pertanyaannya bagaimana tingkat keimanan kita? Maka dengan demikian menghilangkan keraguan kita. Itu dikatakan ja'alahinahu fi nafsi. Jadi hatinya menjadi yang bahagia, menjadi umatnya Rasulullah, bahagia bisa melaksanakan perintahnya Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqahu fi qalbihi. Ciri yang kedua, apabila amal itu dikehendaki oleh Allah kebaikannya, maka ciri yang kedua adalah di dalam hatinya itu rasa selalu takut hanya kepada Allah. Takut kalau terjerumus terhadap perbuatan maksiat, karena dirinya senantiasa di dalam kelemahan, maka dengan takutnya terjerumus terhadap kemaksiatan selalu dia memohon kepada Allah pertolongannya. Lalu diajarkan kita berdoa oleh Rasulullah, namanya dikenal dengan doa ta'awun. Ada yang kalimatnya yang mudah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ada lagi a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita mohon kepada Allah karena kita tidak takut kalau lidah kita terjerumus, akhirnya lidah kita ajak untuk menfitnah orang lain, kita ajak lidah kita untuk berbicara yang tidak benar. Semuanya akan menjadi tanggung jawab. Lalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tapi ketika berangkat kita langsung subuh mau ke masjid atau mau sholat dari yang baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Baca selawat, baca Allahumma ja'al fi qalbi nur wa fi lisani nur wa fi sam'i nur wa bi basari nur wa min amami nur wa min warodi nur wa min yamini nur wa min shimali nur wa min fawqi nur wa min tahti nur. Kita minta sebab kita ini dari semua arah sasaran iblis setan untuk menyesatkan kita. Kita minta kepada Allah supaya hati kita disinari dengan hidayah Allah, supaya pendengaran kita senantiasa menjadikan pendengaran untuk tunduk kepada Allah. Maka itu saya mengingatkan, apabila orang mendengar panggilan azan, panggilan sholat azan, lalu dia tidak mengabaikannya, maka ciri kemunafikan ada di dalam dirinya. Diingatkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya kita berupaya mohon kepada Allah, sehingga dalam hadis kunci sampai sudah hafal semuanya. Kita tahu kalau kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu, apabila kita berbicara, bicaranya itu senantiasa berbicara sesuai dengan tuntunan Allah. Bicaranya aku yang berbicara. Ketika penglihatannya aku yang menjadi penglihatannya. Ketika telinganya mendengar, maka pendengarannya itu aku yang menjadi pendengarannya. Kenapa? Karena selalu di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Saking beratnya yang demikian itu, lalu Rasulullah ngajari sama doanya saja sudah hafal. Dan ini jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa paling tidak sehari semalam, mungkin minimal 1 kali. Syukur-syukur bisa dilakukan setiap sholat.
atau kan enggak ya harus sholat apa namanya sunnah kita baca juga Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Itu minta kita kepada Allah. Banyak orang yang tahu dengan kebaikan tapi tidak mampu untuk mengerjakan kebaikan. Kenapa? Karena tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berbuat kebaikan. Nah, sampai dan saya diberikan oleh Allah untuk mampu melaksanakan kebaikan, maka kita semuanya menyandarkan terhadap karunia bahwa itu adalah pertolongan Allah. Nah, mudah-mudahan ini hadis yang saya sampaikan, saya jelaskan diriwayatkan oleh Imam Hakim yang berada di dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Kitab Mukhtarul Ahadits itu adalah kitab kumpulan tentang hadis-hadis pilihan dalam rangka untuk kita menjalani sebuah kehidupan. Satu di antaranya diberitahu lewat hadis ini oleh Rasulullah bahwa apabila sampai pada saya dikendaki oleh Allah kebaikan, ini cirinya ada dua. Dalam hadis ini hati kita senantiasa bahagia, membandingkan diri kita bahwa Allah Tuhan kita, Rasul Muhammad adalah panutan kita, Islam adalah agama kita, bahagia menjadi orang Muslim. Nah, pertanyaannya kita sekarang sudah kita betul-betul bahagia menjadi seorang Muslim? Nah, kita tanya pada diri kita. Ciri kalau kita bahagia menjadi orang Muslim, selalu bahagia melaksanakan apa yang diwajibkan dalam Islam. Nah, Islam mewajibkan, kita semuanya tahu bahwa sholat bagian daripada kewajiban Islam. Jadi kalau kita enggan melaksanakan sholat, ini berarti ciri kita belum sempurna di dalam menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Dan begitu masalahnya, kita koreksi diri kita. Lalu Rasulullah mengingatkan kepada kita, ingat nanti perbuatanmu di dunia ini yang menjadi tanggung jawab pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah pertama kali nanti sholat. Lalu Nabi kita mengingatkan sholat itu tiangnya agama. Kira-kira kalau tiangnya dimakan layak bagaimana? Sampai dirikan rumah didirikan tiangnya dimakan layak. Kira-kira rumah sampai roboh pada jawab sendiri. Opa, tiang yang saya gunakan sekarang bukan kayu, yang saya gunakan besi. Nah, besi itu kan tidak dimakan banyak. Tahu-tahu yang besi bertambah. Pak, porsinya sudah saya jaga itu sudah saya. Terjang angin bisa roboh. Bagaimana supaya tidak roboh? Angin milik Allah, rakyat miliknya Allah, semuanya milik Allah. Lalu kita serahkan supaya tidak roboh, aman kepada Allah. Allah yang menjaga sendiri. Yang dulu pernah sudah saya jelaskan, hidup minallah, lillah, billah, ma'allah, ilallah. Maka itu selalu ditanamkan dalam diri kita. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya banyak yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan bi rabbika wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.